Nah, sore hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu Konsili Nisea, yang akan membahas tentang keilahian Yesus Kristus. Nah, Konsili Nisea atau pertemuan raya ini adalah pertemuan yang pertama, ya, pertemuan raya bersifat ekumenis yang dilakukan oleh gereja. Karena pada masa itu gereja masih universal, gereja Katolik, belum ada denominasi. Jadi ini adalah pertemuan raya yang diadakan oleh gereja, dan ada banyak hal sebenarnya yang dibahas dalam konsili ini. Konsili Nisea tidak hanya membahas tentang isu doktrin, tapi beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan raya ini seperti penentuan hari Paskah, kemudian juga ada membahas tentang sekelompok orang Kristen yang meninggalkan iman mereka oleh karena penganiayaan. Ada juga dibahas tentang peraturan-peraturan dalam pernikahan. Dan yang terakhir ada juga dibahas mengenai doktrin tentang natur keilahian Yesus Kristus. Nah, pertemuan ini, kita lihat gambar berikutnya, Losa. Nah, ini adalah ilustrasi dari pertemuan raya Nisea yang diadakan pada tahun 325 Masehi. Nah, pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin gereja, para uskup, para pendeta, dan tidak diketahui persis jumlah orang yang menghadiri pertemuan raya ini. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 250, 300, 318, tapi melihat kepada kondisi gereja pada masa itu, umumnya seorang uskup akan ditemani oleh pendeta, penatua, dan diaken dalam mengikuti pertemuan seperti ini. Jadi diperkirakan, ini hanya perkiraan saja, yang hadir dalam pertemuan raya Nisea itu sekitar kurang lebih 1.000 orang, ya, yang hadir pada waktu itu. Tapi ini hanya sebuah perkiraan, tidak ada yang tahu pasti mengenai jumlah orang yang hadir. Nah, awalnya pertemuan ini ingin diadakan di sebuah tempat yang bernama, bacanya Ankara. Sekarang ibu kota Turki, Ankara. Awalnya ingin diadakan di situ, tetapi Kaisar Konstantin 3 bulan sebelum pertemuan diadakan mengubah lokasinya. Ya. Lokasinya akhirnya diadakan di kota Nisea kuno yang sekarang berubah nama menjadi Iznik, tetap di negara Turki. Nah, pada pertemuan raya ini ada satu isu yang juga sangat penting yang dibahas oleh gereja, yaitu tentang adanya ajaran sesat yang diajarkan oleh seorang yang bernama Arius. Nah, Arius ini adalah seorang penatua. Dia lahir di tahun kurang lebih 256, meninggal di tahun 336. Umurnya cukup tinggi, 81. Nah, ajarannya dikenal dengan ajaran Arianisme. Nah, apa yang diajarkan oleh Arianus ini telah menggemparkan gereja, karena ajarannya telah menyimpang dari ajaran kitab suci. Nah, pandangan Arius, kalau kita lihat apa yang dia percayai, dia katakan di sini, the divine essence is an indivisible unity, not a substance that can be divided or distributed. Jadi dia berkata bahwa esensi dari keilahian Tuhan itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bukanlah sebuah substansi yang dapat dibagi atau diturunkan, diwarisi. Nah, ini adalah satu pandangan yang benar, ya. Dari di awal Arius memberikan sebuah fondasi yang benar bahwa memang Allah, Tuhan Allah tidak pernah membagi sifat natur keilahiannya kepada siapapun. Dia adalah Allah dan dia satu-satunya Allah yang berkuasa, maha suci, maha mulia, maha hadir. Ini adalah atribut Tuhan yang tidak dibagikan kepada siapa-siapa. Namun berdasarkan pandangan kebenaran ini, lalu si Arius menarik sebuah kesimpulan yang keliru. Nah, oleh sebab substansi Allah ini tidak bisa dibagi, tidak bisa diturunkan, maka dia katakan it was impossible for God to beget a divine son.
For such a begetting or generation would involve dividing the inherently indivisible. Jadi oleh karena Tuhan Allah tidak membagikan keilahiannya, tidak menurunkan keilahiannya kepada siapapun, maka adalah sangat tidak mungkin bagi Tuhan untuk memperanakkan seorang anak yang ilahi. Nah, kita tahu bahwa di dalam kitab suci dikatakan dalam terjemahan King James misalnya, Yohanes 3:16, dikatakan bahwa begotten son. Ya. Tuhan Yesus disebut sebagai begotten son yang diperanakkan. Jadi menurut pemahaman si Arius ini bahwa istilah diperanakkan berarti Tuhan Yesus adalah pribadi yang diciptakan. Dia bukan Tuhan, tapi dia diperanakkan, memiliki sifat-sifat ilahi, sehingga dia bukanlah Allah sepenuh-penuhnya, ya, seperti Allah Bapa. Makanya dia katakan, oleh karena Allah tidak membagi kemuliaannya, tidak bisa membagi esensinya, keilahiannya, maka tidak mungkin dia melahirkan seorang anak atau memperanakkan seorang anak ilahi. Karena memperanakkan atau menggenerasikan akan mengikut sertakan pembagian, mewarisi sesuatu yang tadi kita sebut sebagai indivisible unity, ya, substance. Jadi substansinya akan dibagi, akan diturunkan. Jadi tidak mungkin Tuhan Allah memperanakkan seorang anak ilahi. Nah, kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi istilah memperanakkan bukanlah seperti pemahaman Arius, ya, bahwa seolah-olah Allah itu seperti manusia yang memperanakkan lalu menurunkan sifat-sifat itu. Nah, kekeliruan Arius ini terdapat pada pemahamannya tentang kata beget. Lalu kemudian oleh karena itu dia lanjutkan lagi pandangannya. Thus the Son must be created rather than uncreated. Oleh sebab itu, maka karena Tuhan tidak bisa membagi, menurunkan keilahiannya, membagi substansinya yang sebagai Allah kepada Yesus yang disebut diperanakkan, maka Yesus tidak mungkin diperanakkan. Maka dia adalah diciptakan. Dia harus diciptakan daripada diperanakkan. Jesus could not be eternal in the same sense as the Father. There was a time when he was not. Jadi tidak mungkin Yesus adalah kekal sama seperti Bapa, karena dia ada waktunya ketika dia tidak ada. Artinya Tuhan Yesus itu di suatu waktu di mana dia tidak ada. Dia baru ada di suatu waktu ketika Bapa menciptakan dia. Dengan kata lain, Yesus bukanlah Allah yang kekal. Dia adalah ciptaan yang diciptakan oleh Bapa sendiri. Dan ayat yang menjadi pegangan dari Arius ini adalah Yohanes 14 ayat 28. Dia katakan, di sini di firman Tuhan mengatakan, my Father is greater than I. Bapa lebih besar daripada saya. Jadi dia memahami bahwa esensi Yesus sebagai Allah, substansi Yesus sebagai Allah itu lebih rendah daripada Bapa. Oleh sebab itu, dia tidak mungkin diperanakkan, dia adalah ciptaan. Nah, padahal ayat ini kalau kita pahami, latar belakangnya dia berbicara tentang pengutusan. Ya. Yesus yang diutus, kalau dilihat dari hierarki pengutusan tentu dia lebih rendah, ya, karena dia yang diutus. Bukan berarti bahwa dia lebih rendah secara substansi, dia bukan Allah atau dia lebih rendah dari Allah. Nah, melihat pandangan Arius ini, gereja mau tidak mau harus mengambil sebuah keputusan. Bagaimana tanggapan pertemuan raya pada waktu itu? Lalu kemudian gereja sepakat ketika melakukan pertemuan raya, Konsili Nisea, mereka mengambil satu kesimpulan, satu keputusan dengan mengatakan the Son was of the same substance atau homoios, ini bahasa Yunani, with the Father. Artinya bahwa Yesus yang adalah sebagai anak itu memiliki substansi yang sama, homoios, sama substansinya dengan Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah. Yesus bukan memiliki sifat-sifat Allah dan lebih rendah daripada Allah, tetapi dia sendiri adalah Allah karena substansinya sama. Nah, pandangan ini, keputusan gereja pada waktu itu juga menimbulkan kontroversi di antara orang-orang Kristen. Ya.
di abad keempat setelah konsili Nisea ini masih diperdebatkan. Bahkan ada orang-orang Kristen yang mengatakan, oleh karena keputusan konsili Nisea, para pemimpin gereja mengatakan bahwa Yesus memiliki substansi yang sama dengan Bapa, maka seolah-olah tidak ada perbedaan antara Yesus dengan Bapa. Hanya berbeda nama saja, yang satu disebut Bapa, yang satu disebut Anak. Dan ini juga menimbulkan kontroversi karena ada satu ajaran sesat yang kita sebut sebagai modalisme. Modalisme ini memiliki kepercayaan bahwa Allah itu memiliki satu pribadi. Hanya dia menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan waktu. Jadi di perjanjian lama dia menampakkan diri sebagai Bapa, lalu di perjanjian baru dia menampakkan diri sebagai Anak, lalu pada masa gereja berkembang dia menampakkan diri sebagai Roh Kudus. Ini adalah ajaran sesat. Karena ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, karena kita lihat ketika Yesus dibaptis, ketiga pribadi hadir bersamaan. Ya, Bapa berbicara dari sorga, Anak dibaptis, lalu ada Roh Kudus yang turun ke atas Anak menyerupai burung merpati. Nah, kemudian oleh karena ini menimbulkan kontroversi, lalu datanglah seorang yang bernama Athanasius. Nah, Athanasius adalah seorang uskup dari Alexandria. Dia melihat pandangan Arianisme ini sudah begitu kuat dalam gereja, bahkan sampai tahun 381 setelah konsili ini diadakan, sampai tahun 381 pandangan Arianisme masih dipegang oleh gereja Katolik. Itu sebabnya seorang bernama Athanasius, dia menantang pandangan Arianisme ini. Dan dua hal yang dicatatkan oleh Athanasius, yaitu yang pertama dia katakan, only God can save. A mere creature can save no one. Nah, Arius mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Kalau Yesus adalah ciptaan, maka Yesus tidak bisa menyelamatkan siapapun. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Bagaimana mungkin mereka percaya Yesus adalah ciptaan, sementara mereka percaya Yesus bisa menyelamatkan? Makanya di pandangan kedua dikatakan, Christ was worshipped in Christian churches, including churches that followed the teaching of Arius. Jadi gereja-gereja yang menganut ajaran Arius juga menyembah Yesus. Bagaimana mungkin gereja menyembah Yesus Kristus kalau dia bukan Tuhan? Jadi pandangan Athanasius di sini meresponi apa yang tanggapan dari orang-orang Kristen pada masa itu, menjadi penghiburan ya, bagi orang-orang pada masa itu, sehingga mereka bisa menanggapi pandangan Arianisme yang keliru pada waktu itu. Nah, jadi konsili Nisea ini kita lihat bahwa keputusan yang diberikan adalah bahwa Yesus itu sama substansinya dengan Allah Bapa. Nah, saya ingin sedikit berbicara tentang makna kata diperanakkan. Nah, di dalam kitab suci dua kata ini dipakai untuk diterjemahkan sebagai diperanakkan. Yang pertama, gegeneka. Yang kedua adalah monogenes. Nah, gegeneka dipakai untuk menggambarkan manusia yang diperanakkan oleh manusia. Seperti kita yang sudah menikah, lalu kita memiliki anak. Nah, kata ini dipakai untuk menggambarkan seorang anak manusia yang dilahirkan oleh manusia, mewarisi sifat-sifat orang tuanya, tapi tidak sama. Ya, kita yang sudah berkeluarga bisa lihat, kadang-kadang ada orang mengatakan, wah ini anak ini mirip ibunya, mirip papanya. Tapi anak itu sendiri tidak sama esensinya dengan papanya, hanya mewarisi ya sifat-sifat dari orang tuanya. Nah, tapi ketika berbicara tentang Yesus yang diperanakkan, kata yang dipakai bukan gegeneka, tapi kata yang dipakai adalah monogenes. Nah, monogenes adalah kata yang sangat unik dan hanya dipakai untuk Tuhan Yesus dan juga Ishak. Dalam konteks Ishak dipakai karena Abraham punya dua anak, ya, Ismail dan Ishak. Jadi ketika dirujuk kepada Ishak, kata monogenes ingin menunjukkan bahwa Ishak adalah anak perjanjian, anak yang khusus yang Tuhan janjikan. Nah, ketika merujuk kepada Tuhan Yesus juga demikian, bahwa dia adalah putra Allah yang diperanakkan secara unik. Mono artinya hanya, kemudian genes artinya diperanakkan. Hanya satu, unik, diperanakkan. Jadi pemahaman Arius tentang Yesus diperanakkan seperti yang dia pahami sebagai gegeneka itu adalah keliru, karena Yesus diperanakkan sejak kekekalan.
Ya, dia bukan diperanakan seperti kita manusia, tapi hubungan antara bapa dengan anak itu digambarkan sebagai hubungan antara ayah dan anak. Ya, intimasi antara anak dan bapa. Tapi bukan berarti Yesus dilahirkan atau diciptakan seperti yang dikatakan oleh Arianisme ini, ajaran Arianisme. Nah, kita akan melihat ke dalam kitab suci sendiri, apa yang dikatakan kitab suci tentang siapa itu Yesus. Nah, ketika kita ingin membicarakan satu topik, Alkitab adalah rujukan kita yang paling penting yang harus kita lihat daripada melihat pada pandangan-pandangan orang lain ya, tentang siapa itu Yesus. Nah, di dalam Kolose pasal pertama ayat 15 sampai 17 di sini kita diberitahukan tentang siapa itu Yesus. Nah, Paulus menuliskan di sini, dia mengatakan Yesus adalah, di sini adalah Yesus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, kita tahu bahwa Allah adalah roh, tidak bisa dilihat. Tapi Paulus menggunakan kata, dia adalah gambar, ikon, gambar. Bukan berarti wajah Yesus ketika dia datang ke dalam dunia mirip atau sama seperti Allah Bapa, karena Allah Bapa, Allah adalah roh, tidak memiliki fisik seperti kita. Tapi maksud dia adalah bahwa ketika kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Bukankah Yesus pernah berkata kepada murid ketika dia melakukan mukjizat mengajar orang banyak, lalu murid bertanya, Tuhan, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus menegur mereka, mengatakan bahwa bagaimana mungkin kamu berkata kepadaku, tunjukkan Bapa. Kalau kamu melihat saya, maka kamu sudah melihat Bapa. Apa artinya di situ? Artinya bahwa apa yang dilakukan Yesus, mukjizat yang dia lakukan, pengajaran yang dia lakukan, sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah Allah. Makanya Paulus katakan, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya dia bukan diciptakan. Dia lebih tinggi daripada segala sesuatu yang diciptakan. Kalau dia hanya ciptaan, maka dia bagian dari apa yang diciptakan oleh Allah. Dia lebih utama, lebih sulung. Kenapa? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi di dalam Tuhan Yesus, segala yang ada, segala sesuatu yang kita bisa lihat, dunia dan segala isinya, planet, segala sesuatu yang ada di alam semesta itu diciptakan oleh Yesus Kristus. Segala sesuatu ada diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi dari ayat ini kita melihat pertama bahwa Yesus bukan ciptaan, tapi Dia adalah pencipta. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus segala sesuatu tidak ada. Ayat terakhir, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, tadi Arius mengatakan bahwa Yesus ada satu waktu di mana Yesus tidak ada. Karena Dia adalah diciptakan, maka sebelum Dia diciptakan Dia tidak ada. Tapi kitab suci mengatakan Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada yang telah diciptakan oleh Allah itu ada ketika Tuhan ciptakan. Tapi Yesus sebelum segala sesuatu diciptakan Dia sudah ada. Nah, siapa yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada? Tuhan. Allah yang Maha Kuasa. Dan tidak hanya ada sebelum segala sesuatu ada, tetapi dikatakan di sini segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu bergantung pada Yesus. Kalau Yesus tidak ada, maka segala sesuatu tidak ada. Ini adalah penjelasan yang sangat jelas mengenai siapa itu Yesus. Yesus bukan ciptaan. Dia adalah pencipta, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Yesus tidak ada dari segala sesuatu yang ada menjadi ada. Nah, lalu apa yang kita dapatkan ketika kita mengetahui bahwa Yesus ini ternyata adalah Allah, Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu? Nah, ini sangat penting. Yang pertama adalah karena kita melihat dari kitab suci
bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, maha mulia, maha suci, maha hadir. Di dalam dia segala sesuatu ada, maka kita harus menunjukkan sikap, respon, rasa hormat yang sesuai dengan keilahiannya. Rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan Yesus. Kita harus datang kepadanya, percaya kepadanya, karena dia adalah Allah. Dia menciptakan segala sesuatu. Sudah sepantasnya kita yang adalah ciptaan Tuhan, datang kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Ada rasa takut kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Rasa takut kepada Tuhan Yesus kita tunjukkan dengan hidup mematuhi firman Tuhan. Hidup selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Rasa takut hanya bisa kita tunjukkan ketika kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini hal yang penting bagi kita untuk kita renungkan dengan seksama. Apakah selama ini kita yang sudah percaya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat pribadi kita, kita mengakui dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, tapi apakah respon kita selama ini menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa dia adalah Allah? Dan yang kedua, di saat yang sama hal ini juga menghibur, ya. Karena dia adalah Allah, maka ketika Yesus mati di kayu salib, dia sanggup, mampu untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Tidak seperti ajaran Arius. Yesus adalah ciptaan. Kalau begitu, maka dia tidak bisa mewakili kita mati di kayu salib. Tapi karena dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah pencipta segala sesuatu, maka ketika dia mati di kayu salib, kematiannya, pengorbanannya, darah yang tercurah bagi kita cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita memiliki jaminan, kepastian yang absolut bahwa kita semua diampuni oleh Tuhan Yesus dan kita pasti akan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Nah, jadi Bapak Ibu, dari apa yang kita lihat pada sore hari ini, dari pertemuan Raya Nisea sendiri sudah diambil sebuah keputusan bahwa Yesus adalah Allah, substansinya sama dengan Allah Bapa. Dan kita juga telah melihat dari kitab suci bahwa Yesus ini adalah pencipta dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam dia, dan tanpa Yesus segala sesuatu tidak ada. Jadi biarlah kita juga memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa Yesus, dan biarlah pemahaman kita ini mendorong, menggerakkan hati kita untuk menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kami dengan sempurna. Dan dengan rela hati dia naik ke atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sehingga kami yang percaya kepadanya mendapatkan pengampunan dosa. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi dia juga telah bangkit dari kematian dan telah naik ke sorga untuk pembenaran kami. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Biarlah pemahaman ini kami pegang teguh selalu. Dan kami mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang selalu menyertai kami, menolong kami untuk hidup berkenan kepadanya. Bantu kami juga dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami semua bisa hidup selalu mencerminkan rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan Yesus, dengan hidup dalam kepatuhan akan firman-Mu. Dengarkanlah doa dan seruan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.